Halo, bersama saya Jova Zahari di website saya Harmoniano, pelajari piano dan mudah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang chord. Di halaman website saya tertulis jika ada crash di suatu nada, pertama-tama berarti misalkan adanya C. Kemudian ada C crash artinya dinaikkan ke atas kanan. Ini adalah C crash. Jadi misalkan ada G crash artinya dinaikkan setengah ke atas. Kemudian di website saya juga disebutkan jika misalkan chord interval memiliki rumus-rumus. Misalkan chord major, rumusnya adalah 2 dan 1/2. Misalkan kita pertama-tama ditentukan C major, berarti nada pertamanya terlebih dahulu adalah C. Kemudian karena rumus untuk major adalah 2 dan 1/2, artinya harus dinaikkan 2, di mana setiap perbedaan satu tuts adalah 0,5. Jadi kalau ada 2 adalah 4 tuts. 2 gapat berarti 2 dan 1/2. Itu adalah rumus untuk C major. Berarti rumusnya untuk C major adalah C, E, dan G. Kemudian misalkan untuk minor tertulis 1/2 dan 2. Misalkan C minor 1/2, 2. Kemudian misalkan untuk A minor. A minor sama saja seperti C minor. Coba perbedaannya dimulai di nada dasar A. 1/2, 2. Kemudian selanjutnya misalkan untuk dominan 7, minor 7 dan major 7, hal penghitungannya sama seperti yang saya lakukan tadi. Perbedaannya hanya di struktur chordnya saja. Misalkan C major 7. Pada C major 7 rumusnya adalah 2, 1/2 dan 2. Jadi misalkan C 2, 1/2, 2. Itu adalah rumus untuk C major 7. Begitu juga halnya dengan misalkan dominan 7 atau minor 7. Misalkan G dominan 7. Rumus yang ditulis di website saya adalah 2, 1/2, dan 1/2. Berarti untuk G dominan 7, pertama-tama letakkan di G terlebih dahulu dari pertama, kemudian 2, 1/2, dan 1/2. Jika G minor 7 karena rumusnya adalah 1/2, 2, dan 1/2, maka pertama-tama letakkan di G 1/2, 2, dan 1/2. Selanjutnya di halaman website saya ketikkan adalah inversi. Inversi artinya chordnya susunannya tidak dirubah, cuman urutannya saja yang dirubah. Misalkan C major 7 tadi C, E, G, dan B. Kemudian C major 7 dapat juga dipencet seperti ini. E, G, B, dan C. Ataupun seperti ini. Dan seperti ini. Asalkan nada-nada yang dipencet tetap sama namun urutannya berbeda, itu adalah bentuk lain dari suatu chord atau misalkan inversinya. Kemudian di chord saya juga terbilang bahwa perfect fifth dari suatu nada dapat dihilangkan. Misalkan C major 7. Perfect fifth dari C adalah G. Berarti sebetulnya dalam memainkan C major 7 dapat melepas G. Sehingga hanya C, E, dan B. Contoh lain misalkan di D dominan 7. Di mana D dominan 7 adalah karena memiliki jarak 2, 1/2, dan 1/2. Kemudian perfect fifth-nya dapat dilepas. Perfect fifth dari D adalah A. Jadi D dominan 7 dapat dipencet seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.